berbagai permasalahan aktual. Adapun materinya meliputi yang pertama teori asal mula Pancasila, yang kedua peran dan permasalahan aktual, dan yang terakhir peran Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Adapun materi yang pertama yaitu teori asal mula Pancasila, yang mana dibedakan menjadi 4, yaitu kausa materialis adalah asal mula bahan, yaitu berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya. Dan yang kedua yaitu kausa formalis, maksudnya asal mula bentuk atau bangun, yang maksudnya bagaimana Pancasila itu dibentuk, rumusannya sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga BPUPKI mempunyai peran yang sangat menentukan. Adapun yang ketiga yaitu kausa efisien, maksudnya asal mula karya, yaitu asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Adapun yang keempat yaitu kausa finalis, maksudnya asal mula tujuan, adalah tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila, yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Untuk sampai kepada kausa finalis ini diperlukan kausa atau asal mula sambungan. Dari yang kedua yaitu Pancasila dan permasalahan aktual. Yang pertama, Pancasila dan permasalahan SARA, beberapa prinsip yang dapat digali dari Pancasila sebagai alternatif pemikiran dalam rangka menyelesaikan masalah SARA ini. Diantaranya yang pertama, Pancasila merupakan paham yang mengakui adanya pluralitas kenyataan, namun mencoba merangkumnya dalam satu wadah keindonesiaannya. Kesatuan tidak boleh menghilangkan pluralitas yang ada. Sebaliknya, pluralitas tidak boleh menghancurkan persatuan Indonesia. Adapun yang kedua, sumber bahan Pancasila adalah di dalam prakara, yaitu dari nilai-nilai keagamaan, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua, Pancasila dan permasalahan HAM. Masalah HAM merupakan masalah yang kompleks. Ada 3 masalah utama yang harus dicermati dalam membahas masalah HAM. Yang pertama yaitu HAM merupakan masalah yang sedang hangat dibicarakan. Masalah utama yang menjadi keprihatinan dunia. Yang kedua, isu HAM selalu diangkat oleh media massa setiap bulan Desember sebagai peringatan diterimanya piagam HAM dan sidang umum PBB tanggal 10 Desember 1948. Dan yang ketiga, masalah HAM secara khusus kadang dikaitkan dengan hubungan bilateral antara negara donor dan penerima bantuan. Kedua, HAM sebagai syarat dengan masalah tarik ulur antara paham universalisme dan partikularisme. Universalisme menganggap HAM itu ukurannya bersifat universal, dan partikularisme memandang bahwa setiap bangsa memiliki persepsi yang khas tentang HAM sesuai dengan latar belakang historis kulturalnya. Dan yang ketiga, ada 3 tataran diskusi tentang HAM, yaitu yang pertama tataran filosofis, yang kedua tataran ideologis, dan yang ketiga tataran kebijakan praktis. Sifatnya yang sangat partikular karena memperhatikan situasi dan kondisi yang bersifat insidental. Yang ketiga, Pancasila
dan krisis ekonomi. Pancasila juga dapat mengakibatkan krisis ekonomi, diantaranya kemiskinan, korupsi, penegakan hukum yang lemah, pengangguran, pengelolaan SDA yang buruk, kualitas pendidikan yang rendah. Baik, untuk berikutnya yaitu prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam sistem ekonomi Pancasila, antara lain yang pertama mengenal etik dan moral agama, yang kedua tidak semata-mata mengejar materi, dan yang ketiga mencerminkan hakikat kemanusiaan, yang keempat memiliki unsur jiwa raga, yang kelima sebagai makhluk individu sosial, yang keenam sebagai makhluk Tuhan pribadi mandiri. Untuk yang C, peran Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Jadi dari yang nomor 3, yang B, Pancasila dan krisis ekonomi mengakibatkan kemiskinan, korupsi, penegakan hukum yang lemah, pengangguran, pengelolaan SDA yang sangat buruk, kualitas pendidikan yang rendah. Di poin C ini, Pancasila juga mempunyai peran sebagai solusi problem bangsa. Yang pertama, adil dalam membagi kekuasaan, yang kedua pemerataan pendapat, yang ketiga pemerataan pendidikan, dan yang keempat pemerataan kesehatan dan pekerjaan, dan yang kelima menciptakan rasa aman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.